Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramasyoki. Saya dari Teknik Industri Angkatan 23 dengan NIM akhir 020, shift 1, penelitian operasional 2 dari kelompok 19. Di sini saya ingin menjelaskan tugas mingguan dari modul 7. Yang pertama, dalam industri otomotif yang kompetitif, Autoteach dan Speed Motors merupakan produsen kendaraan terkemuka yang sedang berusaha menentukan strategi investasi teknologi otomatisasi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus meminimalkan biaya manufaktur. Kedua perusahaan tersebut sama-sama memiliki 3 strategi investasi, yaitu robotik canggih, RC, yang menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, Internet of Things, IoT yang memanfaatkan sensor pintar untuk pemantauan produksi, dan hybrid system ataupun HS yang mengombinasikan robotik serta IoT untuk fleksibilitas maksimal. Tabel berikut merupakan perkiraan keuntungan dalam juta rupiah berdasarkan kombinasi strategi yang dipilih. Di sini ada auto teach-nya, ada RC, IoT, HS, dan sini ada Speed Motors, itu ada RC, IoT, dan HS. Di sini ada RC-nya itu 58, IoT dan Auto Teach RC 62, hingga HS di sini ada 75. Berdasarkan tabel keuntungan di atas, tentukan strategi yang harus dipilih untuk masing-masing perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Ini saya akan menjelaskannya di RStudio. Yang di sini ada pertama, kita install dulu package-nya. Itu ada MATLAB dan LPsolve. Jadi kalau misalkan yang sintaks at MATLAB itu digunakan untuk operasi matriks dan aljabar linear. Kalau LPsolve itu merupakan pemrograman dari linear ataupun linear programming. Jadi di sini selanjutnya kita selanjutnya untuk mengaktifkan package-nya supaya package-nya ini nih aktif dan bisa digunakan. Lalu selanjutnya kita membuat matriks payoff. Jadi di sini sintaks matriks di sini itu untuk membuat sebuah matriks dari vektor dari data yang tadi ada di soal. Lalu di sini kita taruh data-data yang di soal, yang tabel itu, lalu di sini ada end row. End row ini digunakan untuk matriks yang memiliki ada 3 baris. Dan kalau di sini ada by row, itu ada true, itu untuk digunakan elemen diisi berdasarkan baris, bukan kolom. Jadi di sini true-nya ini menunjukkan itu berdasarkan baris, bukan kolom. Lalu selanjutnya kita print matriksnya. Kita print matriks. Kita running. Di sini sudah ditampilkan bahwa di sini sintaks print matrix ini untuk menampilkan matriksnya. Jadi sini ada matriks payoff-nya. Di sini ada 58, 62 sesuai dengan tabel yang di soal. Lalu di sini kita ada mencari nilai. Lalu selanjutnya di sini kita mencari nilai maksiminnya atau nilai terbesar dari sejumlah data. Lalu di sini ada nilai minimum dari setiap baris. Jadi nilai minimum dari setiap barisnya kita definisi dulu. Di sini ada row min. Lalu di sini ada apply. Apply itu adalah sintaks yang fungsinya itu untuk menerapkan fungsi ke setiap baris ataupun dari kolom matriks yang tadi sebelumnya di atas kita bikin. Lalu di sini ada kenapa ininya satu? Satunya itu digunakan untuk menerapkan fungsi ke baris. Lalu kalau misalkan di sini 2 itu untuk kolom. Jadi kalau 1 itu untuk baris, 2 itu untuk kolom. Karena di sini ada minimum setiap baris, maka di sini sintaksnya adalah minimum. Lalu kita print row minimumnya. Di sini ada nilai minimum dari setiap barisnya itu ada 58, 62, dan 65. Jadi setiap baris di sini ini adalah nilai minimumnya. Lalu di sini kita selanjutnya untuk menentukan nilai maksimal dari setiap baris. Lalu di sini kita menggunakan maksimin. Maksimin itu ada kita definisiin dari sintaksnya itu ada max. Itu untuk mencari nilai maksimum dari vektor row min-nya.
lalu kita print untuk menampilkan hasilnya. Jadi di sini didapatkan bahwa setiap baris nilainya itu adalah yang maksimal adalah 65. Jadi kalau misalkan maksimin itu adalah baris, jadi kalau minimax itu adalah kolom. Jadi untuk nilai maksimin itu untuk mencari nilai minimum dan maksimal dari setiap baris. Kalau minimax itu untuk mencari maksimum dan minimum dari setiap kolom. Lalu di sini ada minimax dari strategi speed motor. Kita cari juga maksimum dari setiap kolomnya. Itu digunakan sintaks Colmax, itu kita definisin dulu dari sintaks matrix. Yang apply ini digunakan untuk argumen bahwa dari yang dua ini itu diterapkan ke dalam kolom. Jadi kalau misalkan satu baris yang tadi, dan di sini sintaksnya adalah maksimal karena yang dicari adalah maksimum dari setiap kolom. Lalu kita print Colmax-nya. Di sini didapatkan bahwa nilai maksimum dari setiap kolom itu ada 65, 73, dan 75. Lalu selanjutnya kita cari untuk menentukan nilai minimum dari setiap kolom. Di sini ditemukan bahwa nilai minimum dari setiap kolom adalah 65. Di sini untuk sintaks minimum itu digunakan untuk mencari nilai minimum dari kolom dari matriks yang pendefinisian Colmax ini, lalu kita print. Lalu di sini selanjutnya kita mencari saddle point. Jadi di sini ada if dan else itu adalah jadi mereka berdua itu ada berkesinambungan digunakan untuk struktur pengambilan keputusannya. Lalu di sini ada maksimin dan minimax. Lalu cat itu digunakan untuk mencetak teks ke layar dalam satu baris. Lalu di sini ditemukan bahwa saddle point dari game teori ini adalah 65. Kenapa di sini sintaksnya adalah maksimin dan minimax? Karena hal tersebut ditemukan adanya saddle point ataupun titik solusi yang menguntungkan dari kedua pihak ataupun strategi optimalnya. Sehingga di sini kesimpulannya adalah saddle point-nya itu merupakan titik keseimbangan antara matriks strategi di mana strategi pemain baris serta kolom ini bertemu dan tidak adanya pemain yang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik ataupun lebih besar dengan berpindah strategi secara satu pihak. Jadi di sini nilai saddle point-nya itu ditemukan adalah 65 dan itu terjadi pada baris ketiga, kolom ke-1 dari matriks. Jadi dari matriks yang sudah kita buat sebelumnya, ini ditemukan bahwa saddle point-nya itu terdapat dalam baris ketiga dan kolom ke-1. Yang ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di form QM. Oke, pertama-tama kita ke modul, lalu ke yang game teori. New. Lalu di sini tulis. Dan di sini number of row strategis itu 3, number column strategis itu juga 3, karena dari soalnya itu ada 3. Lalu kita oke. Lalu kita masukin data yang ada di soalnya. Jika sudah, lalu kita solve. Dan di sini didapatkan hasil dari game teorinya. Lalu di sini solutionnya itu ada 5. Pertama ada game teori result. Jadi di sini ditemukan bahwa kolom mix-nya itu ada di sini ada 65, yaitu ada saddle point-nya itu yaitu adalah 65, dan ini adalah data-data dari data yang sudah kita masukin, dan di sini terdapat angka 1 karena dia adalah 65 ini merupakan solusinya. Selanjutnya ada yang di row expected values. Di sini di solusi yang row expected values itu di sini ada columns optimal mix, itu menunjukkan bahwa pemain kolom atau
column player itu hanya bisa memainkan call mix 1 itu sebesar 100% atau proporsinya itu 1 dan tidak bisa memainkan strategi kolom lain. Sehingga expected value-nya itu untuk pemain baris dihitung dari payoff masing-masing per baris terhadap kolom yang pertama aja. Jadi sini ada 58, 62, dan 65. Lalu setelahnya di sini ada solusi dari column expected values. Jadi ini kebalikannya dari row expected values karena di sini adalah kolom. Jadi artinya solusi dari column expected values itu merupakan sudut pandang pemain dari pemain yang kolom atau column player yang menghitung nilai harapan atau expected value jika pemain baris itu menggunakan strategi dari campuran tertentu. Sehingga di sini ada optimal row-nya. Itu pemain baris hanya bisa memainkan strategi ketiga, sehingga di sini tulisannya ada row 3 mix. Sebanyak 100% dan tidak bisa memainkan strategi lain. Sehingga setiap expected value dari kolom itu akan dihitung berdasarkan baris ketiga ini. Dan value-nya di sini adalah 65. Karena di sini adalah hasilnya ada 65, 73, dan 75. Jadi karena pemainnya itu ingin memilih strategi yang paling kecil, yaitu dipilihnya adalah 65, sehingga di sini value-nya itu adalah 65. Selanjutnya di sini ada solution dari maximin atau minimax. Lalu selanjutnya di sini ada solusi dari maximin dan minimax itu tuh untuk menentukan strategi paling optimal dari kedua pemainnya. Sehingga tadi yang seperti yang di RStudio juga maximin itu digunakan untuk melihat minimum dari setiap baris. Itu ada kayak kemungkinan terburuknya sehingga dipilih nilai maksimum dari semua minimum tersebut. Selanjutnya ada minimax sesuai dengan yang RStudio tadi juga. Itu untuk pemain kolom, sehingga maksimum itu dilihat dari setiap kolom ataupun potensi dari kerugian terbesar, lalu pilih nilai paling minimum dari keseluruhannya. Selanjutnya di sini tabelnya menunjukkan bahwa di sini ada row minimumnya dari semua kolom itu ada 58, 62, dan 65. Lalu untuk yang barisnya itu ada nilai maksimumnya ada 65, 73, dan 75. Lalu di sini ada maksiminnya yaitu adalah 65. Dan di sini ada minimaxnya dari keseluruhan baris ini yang sudah dipilih dari kolom maksimum itu ada 65 juga sehingga value-nya ditemukan adalah 65. Selanjutnya ada solution dari result in form. Selanjutnya di sini ada result in list form, itu di sini yang row ataupun yang baris itu tuh memilih strategi HS dipilih 100%. Sehingga pemain baris itu selalu memilih strategi HS karena strategi HS itu yang paling optimal. Mereka yang memberikan nilai tertinggi yaitu ada 65 dari yang tadi sebelumnya sudah kita cari nilai saddle point-nya. Seperti yang dari nilai maksimin dan expected value sebelumnya itu. Lalu selanjutnya ada pemain kolom, itu ada mereka memilih RC, itu strategi digunakan 100%. Artinya pemain kolom itu selalu memilih strategi RC karena strategi ini yang paling meminimalkan kerugian maksimumnya. Yang sudah kita cari tadi yaitu adalah 65. Sehingga kesimpulan dari soal ini merupakan pemain baris itu menggunakan strategi HS 100% dan pemain kolom itu adalah menggunakan strategi RC 100% karena itu yang paling menguntungkan bagi pemain-pemainnya serta saddle point-nya itu ditemukan adalah 65 dari keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.